Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali kita dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat satu pujian, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya. Haleluya. Mari kita sadar akan hal ini, maka kuasa kasih anugerah Tuhan menyertai kita semuanya. Karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, amin. Karena kepercayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, amin, amin. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena baik dan cakepnya wajah kita, kecakapanku, ku dipanggil, kau yang dipanggil, kau yang dipakainya, bukan karena itu semua. Ya Tuhan, itu karenanya bila Engkau punya semua daripadanya. Sadarlah akan hal ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena anugerahnya, amin, diberikannya pada kita, amin, amin. Semua anugerahnya bagi kita bila Engkau dipakainya. Oh haleluya Bapa, terima kasih biarlah kami semua sadar Tuhan, sehingga kami tetap memiliki roh kerendahan hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama manusia Bapa. Amin, amin. Ya sadarkanlah setiap kami Bapa, anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu khususnya Tuhan. Amin. Saudara dan sedang dipakai itu karena anugerahnya. Dipakainya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Bapa, terima kasih. Oh haleluya.
bersyukur Bapa buat anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat kasih kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa. Bapak terima kasih, berbicaralah Engkau hari ini buat kami. Kami mau terus belajar di dalam perenungan akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengarahkan dan mendidik kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mempersiapkan hati kami untuk belajar bersama-sama dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang setuju bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita belajar kembali ya hari ini ya. Ini masih menyambung dari yang kemarin. Hari ini saya beri judul direndahkan dan dipermalukan. Bagaimana rasanya orang direndahkan dan dipermalukan? Sakit banget ya. Aduh kok bisanya, gemes aku. Bukan gemes mau mencubit tapi gemes hatinya. Tapi firman Tuhan ajarkan buat kita. Mari kita belajar bersama-sama. Dari Raja-Raja 21 ayat 11 sampai 19. Masih ingatkan pembacaan yang kemarin itu semua rekayasa. Itu semua akal licik daripada si Isabel untuk mengajari suaminya untuk si Nabot ini di Israel ini ya, Bapak Nabot ini. Nah, dari sini kita belajar terus dan belajar, jangan mengupayakan dosa dan dosa karena semua itu ada pembalasannya dan siapa yang membalas? Tuhan sendiri. Terbukti Tuhan Yesus di ayat 19 mengatakan kepada Nabi Elia dan dia berfirman supaya mengatakan kepada Ahab apa yang telah Ahab lakukan, Tuhan juga bisa lakukan buat Ahab. Amin. Renungan sebelumnya kita sudah belajar bahwa kalau orang hidup dalam dosa, maka akibatnya dia akan direndahkan dan dipermalukan. Sementara itu kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan ditinggikan dan dimuliakan oleh Tuhan. Nah, tinggal pilih mau hidup dalam dosa atau mau hidup dalam kebenaran. Haleluya. Yang saya ajak pasti harus hidup dalam kebenaran, tinggalkan dosa itu. Dosa itu tipu muslihat iblis ya. Silakan kita memilih mau yang mana, mau hidup direndahkan, dipermalukan, ataukah mau ditinggikan dan dimuliakan. Saya percaya semua kita ingin ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, betul apa benar? Ya, semua ingin diperkenan Tuhan, ada amin ya. Karena itu tidak ada pilihan lain selain kita hidup dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itu cuman caranya, tidak ada cara yang lain. Bagaimana saya bisa diangkat, ditinggikan oleh Tuhan kecuali kita bergaul intim dengan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita bergaul intim dengan Tuhan, maka Tuhan itu selalu mengarahkan kita di dalam jalan kebenarannya. Ahab adalah seorang raja tetapi kemudian sakit hati dan kecewa karena kebun anggur Nabot tidak mau diserahkan kepadanya. Betul nggak? Itu aja persoalannya. Selanjutnya dia tidak mendengarkan nasihat yang baik. Ahab tidak mau mendengarkan nasihat yang baik. Kalau saudara dinasehati, mari kita simak. Ya, kita simak kebaikan nasihat itu. Nah, karena itulah dia mulai kehilangan akal sehatnya sehingga jatuh dalam dosa.
Firman Tuhan jelas berkata, katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan di ayat 19, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Paham? Amin. Inilah yang saya sebut direndahkan dan dipermalukan. Apa yang kita lakukan di dalam dosa itu terjadi di dalam kehidupannya. Ini sangat benar-benar dipermalukan. Siapa yang mempermalukan? Iblis. Dari mana? Dari celah yang dia buka sendiri. Pertanyaannya adalah mengapa orang percaya bisa direndahkan dan dipermalukan? Ada 4 hal. Hal yang pertama, karena hidup dalam keserahan. Maka dari itu bagi orang-orang yang percaya jangan sampai engkau serakah. Saya mengambil contoh dari seorang Raja Ahab. Sudah memiliki kerajaan, namun ketika dia melihat sepotong tanah biasa milik rakyat sederhana, miskin dan susah, masih saja mau dirampas. Nah, ini yang dikatakan keserakahan. Ingat, orang serakah pasti direndahkan dan dipermalukan. Kalau engkau enggak serakah, engkau akan diangkat tinggi. Ketika engkau terus merendahkan hati, ketika engkau terus mengalah, Tuhan yang akan angkat tinggi engkau. Mau mengalah? Lu enggak bisa, Bu, saya bener saya betul enggak bisa, Bu, saya enggak mau. Terserah. Tetapi saya mau mengajak, ketika engkau mau direndahkan, engkau akan diangkat oleh Tuhan. Ketika engkau mengalah, maka engkau akan diberikan satu kemenangan. Hal yang kedua, karena tidak tahu diri. Tuhan sudah menolong Ahab begitu luar biasa. Kedudukan raja sudah diberikan kepadanya. Ya apa enggak? Namun karena keserakahannya, maka dia merasa belum cukup. Kurang aja. Kalau hidup kita selalu kurang, ya kurang itu yang dihadapinya. Dan pada akhirnya dia melakukan tindakan yang jahat. Ada banyak orang tidak tahu diri, sudah ditolong oleh Tuhan tetapi masih juga hidup dalam dosa, hidup karpe dewe, hidup sesuka hati. Keserakahan menguasai pikirannya, keserakahan menguasai hatinya, keserakahan menguasai keadaannya. Kalau kita sudah ditolong dan kita sudah hidup dalam anugerahnya, mari kita nikmati anugerah Tuhan itu dengan legowo, dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Seberapapun dan bagaimanapun yang sudah engkau terima. Ada amin. Itu yang dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Nah, di sini jelas sekali. Itu masih hidup di dalam dosa. Saya menyebut dia tidak tahu diri. Akibatnya dia direndahkan dan dipermalukan. Kalau Tuhan sudah bertindak dan Tuhan akan mempermalukan, bagaimana? Tidak bisa diperbaiki. Hal yang ketiga, karena menjajah orang lemah dan orang miskin. Orang kalau sudah lemah, orang yang sudah tidak berdaya, orang ini sudah baik, orang ini sudah bijak, orang ini sudah pengertian, jangan dijajah dong. Kasihan ya, tambah diinjak-injak karena dia lemah gemulai atau lemah lembut, ini namanya dijajah. Tuhan yang akan memberikan pembelaan. Bagi orang lemah dan orang miskin selalu ada pembelaan Tuhan. Ada amin. Yang lemah-lemah ya dibela sama Tuhan. Maka dari itu berjalanlah dengan apa yang Tuhan suruh. Itulah sebabnya kita diajar oleh Tuhan untuk memperhatikan orang miskin dan orang lemah. Kalau orang itu sudah miskin, sudah lemah, sudah baik, sudah pengertian gitu, mari kita hormati dia. Serta menjadi saluran berkat buat mereka. Kalau kita mau menolong dan memperhatikan mereka, maka Tuhan mengangkat kita dan juga memberkati kita. Mau diberkati atau mau tidak diberkati, yang pasti mau diberkati. Karena apa? Yesus berkata, apa saja yang engkau kerjakan bagi orang-orang yang dihina ini, maka kamu sama juga mengerjakan bagi aku. Kalau saudara tidak terima dengan orang-orang yang dipakai Tuhan, itu sama dengan saudara tidak puas dengan apa yang dari Tuhan, dan Tuhan yang akan berperkara. Saya nggak nakut-nakuti, tetap bisa mengingatkan dari pelajaran firman untuk hari ini.
Hal yang keempat, karena memaksakan kehendaknya. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang memaksakan kehendaknya. Karpe dewe, ya opo carani gitu ya. Pokoknya kalau saya mau harus jadi. Waduh, betul, itu adalah motivasi yang baik. Kita harus berjuang dan menghadapi tantangan. Tetapi janganlah menjadi orang yang kepala batu, keras kepala, keras hati, keras tingkah laku, yang memaksakan kehendak dan akhirnya menekan serta menghancurkan orang lain. Ada saatnya kita berjuang dan berserah, tetapi ada saatnya kita meraih yang terbaik dalam hidup kita, karena Tuhan menyediakannya bagi anak-anaknya yang setia berjuang dan berserah kepadanya. Tuhan paling suka kepada anak-anaknya yang tidak jemu-jemu untuk berbuat baik dan mengikuti arahan-arahan yang Tuhan mau, bukan dari arahan dan pikiran mereka sendiri, tetapi apa yang ada di pikiran Tuhan, apa yang ada di hati Tuhan. Itulah yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu saling menolong, saling menopang, saling memperhatikan, dan saling memberkati. Tidak lagi hidup di dalam kutuk dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Ketika saudara tidak hidup dalam kutuk dosa, maka berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan saudara. Ada amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih, biarlah firman-Mu hari ini, pengajaran-Mu hari ini Bapa, dari kemarin terus memberikan pengertian yang dalam kepada kami, karena Engkau tidak pernah merendahkan kami, Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Untuk itu Bapa, Roh Kudus, jangan Engkau jauh dari kami, tetapi dekatlah Engkau dengan kami dan arahkanlah senantiasa hati dan pikiran-Mu Tuhan buat kami, sehingga kami benar-benar berjalan di dalam jalan Tuhan, dan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang, terutama orang yang miskin, terutama orang yang lemah. Bapa, kami mau bijak Tuhan seperti Engkau bijak kepada mereka semuanya. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami senantiasa melepaskan roh pengampunan kepada siapapun Tuhan yang berbuat jahat kepada kami, yang mereka-rekakan yang jahat buat kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Damai sejahtera dan sukacita Bapa kami terima dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.